Baginda Nabi SAW adalah jago dalam berbisnis. Dengan modal kejujuran beliau dan keseriusan, sehingga dikagumi oleh pedagang-pedagang di Syam saat itu, termasuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra sebelum menjadi istri beliau, kagum dengan cara bisnisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah beliau menjadi Nabi, tidak memaksa semua orang yang bersama beliau untuk menjadi seperti Abdullah bin Umar menjadi ulama. Akan tapi dibiarkan sebagian untuk merawat kurma, sebagian untuk mengurusi urusan dunia, berbisnis, sehingga muncullah pebisnis besar seperti Abdurrahman bin Auf. Tidak semua oleh Nabi dipaksa untuk duduk di masjid belajar agama sebanyak-banyaknya, akan tapi Nabi menyuruh untuk melestarikan semesta. Itulah fungsi makna daripada inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menjadikan kita khalifah di muka bumi untuk melestarikan semesta. Melestarikan semesta di hari ini, zaman ini adalah menguatkan ekonomi. Tapi ekonomi yang seperti apa? Ekonomi tadi yang disampaikan oleh rektor, ekonomi yang punya tujuan bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Apa artinya orang kaya yang egois, tidak pernah senang berbagi? Ayo, siapa yang bisa menikmatinya? Dan dia sendiri tidak akan menemukan kebahagiaan seperti yang disabdakan Nabi. Kalau ada orang di dalam hatinya dikuasai dengan ketamaan, kerakusan, kalaupun dia diberi satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua, setelah dikasih yang kedua minta yang ketiga, karena hatinya gersang. Dia sebetulnya ada orang fakir yang kefakirannya tersembunyi di dalam hatinya karena dikuasai oleh ketamaan. Tapi orang yang di dalam hatinya diberi oleh Allah rasa qanaah, maka menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Maka itulah yang diinginkan. Tadi isyarat dari beliau, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Menjadilah Anda pakar ekonomi yang handal, yang hebat, yang dahsyat, yang bisa merubah ekonomi negeri ini. Akan tapi hati Anda, hati kita harus hati yang rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan harta kita, dan bagaimana kita bisa berbuat baik dengan sesama. Dan sia-sia siapapun dari kita yang diberi oleh Allah kekayaan, akan tapi tidak baik kepada Allah dan tidak baik kepada sesama manusia. Kemanusiaan secara umum. Kemudian setelah itu, di saat kita berterjun dalam dunia, ada disyarat oleh baginda Nabi SAW. Alangkah banyaknya hamba-hamba Allah yang seolah-olah terlihat dia berkecimpung dalam urusan akhirat, ternyata tidak ada nilainya di akhirat. Karena apa? Hatinya yang kotor, hatinya yang jelek. Begitu sebaliknya, alangkah banyaknya hamba-hamba Allah yang kelihatannya ngurusin dunia, akan tapi ternyata nilainya akhirat, karena di dalam hatinya terbetik niat mulia, ingin mengangkat kemanusiaan, ingin berbagi kepada manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berjanjilah semuanya. Hari terus berganti, nasib menanti. Semoga nasib Anda adalah nasib sukses. Tapi bukan sukses di dunia saja, harus sukses nanti di akhirat. Berjanjilah sekaranglah waktunya, jangan nunggu nanti. Alangkah banyaknya orang yang diberi oleh kesuksesan dunia, akan tapi dia lupa akhirat. Dia terlena dan terlena, terlena dan terlena. Di saat malaikat Israel datang, dia tidak punya apapun yang bisa dipetik di akhirat. Karena apa? Kekayaannya bukan untuk kemanusiaan, kekayaannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya menumpuk kekayaan, dan kekayaan hanya untuk berbangga dengan manusia. Itulah yang disyaratkan oleh Allah, alhaakumut takatsur, telah menjadikan lalai kepada mereka berbangga dengan dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Tapi Anda orang yang sadar, semoga Anda sukses. Kalau harus jadi orang kaya yang selamat, banyak orang kaya selamat. Jadi untuk menjadi selamat tidak harus fakir dan tidak harus kaya, bukan urusan kaya dan larat. Yang selamat ada Nabi pun contohnya macam-macam. Ada Nabi Ayub yang dengan segala kemiskinannya. Ada Nabi Sulaiman yang jadi raja. Ada Nabi Daud yang jadi raja. Ayo. Ada Nabi Yusuf yang jadi raja. Jadi untuk masuk surga tidak harus orang melarat, nyungsep, tidak. Dan ketahuilah bahwa kalau Allah memberikan kepada Anda kemudahan urusan dunia, ketahuilah itu sesungguhnya Allah cinta kepada Anda agar Anda segera datang dengan dunia Anda kepada Allah. Kalau kita paham makna ini, yang diberi oleh Allah kekayaan sesungguhnya seolah-olah berpesan begini, wahai hambaku, ini aku beri kekayaan, ayo cepat datang kepadaku, ayo dengan hartaku ini. Maka serius, umat yang rindu kepada kemuliaan harus serius dalam berekonomi. Ekonomi yang benar, yang jujur. Kalau di dalam kita berkiprah dalam dunia ekonomi, kalau niat di hati kita adalah karena Allah dan karena rindu kepada manusiaan,
tidak akan terjadi kecurangan. Nabi melarang kita berdusta, Nabi tidak boleh membeli dagangan orang yang sudah dibeli. Maksudnya gini, kalau ada orang sudah menawar, kita tidak boleh merampas tawaran seseorang. Kenapa? Ini adalah termasuk bentuk kecurangan. Dan Nabi melarang bohong dalam timbangan, Nabi melarang kita bohong dalam takaran. Karena yang diajarkan Nabi adalah Anda berdagang, berbisnis, tapi jangan lupa Allah, jangan lupa yang kau ajak berbisnis adalah sahabatmu. Jadikan usaha bisnismu adalah dalam irama tolong menolong untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.